Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan berbicara satu tema yang besar yang kita akan sampaikan secara umum atau secara mujmal, yaitu tentang ciri-ciri penghuni surga, yang mana kita yakin semua surga adalah tempat yang didambakan oleh setiap manusia, terutama manusia yang beriman. Mereka sangat mendambakan bisa berakhir, yakni kehidupannya setelah kematiannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang di dalamnya disediakan apa saja yang diinginkan oleh manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dan menerangkan bahwasannya di dalam surga manusia bisa mendapatkan atau diizinkan untuk memperoleh apapun yang dia inginkan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ciri-ciri penghuni surga. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan lihat ciri dasar yang menjadi kunci dasar seseorang masuk ke dalam surga, yakni seseorang bisa masuk ke dalam surga. Kunci dasarnya adalah sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan. Yang hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Bishr bin Suhaim radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada Bishr agar beliau menyampaikan kepada manusia, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perintah ini disampaikan Nabi kita pada hari-hari tasyrik, hari tasyrik atau hari nahar, yaitu hari menyembelih. Nabi menitipkan satu perkataan agar disampaikan kepada manusia. Beliau mengatakan, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga selama-lamanya, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga selama-lamanya. Yaitu beliau katakan, illa nafsun mu'minatun, kecuali seseorang yang mati di atas keimanan,
kecuali seseorang yang mati di atas keimanan. Beliau mengatakan, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali orang-orang yang mati di atas keimanan. Tentunya setiap orang yang beriman mendapatkan berita gembira berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah iman. Kunci utamanya adalah iman. Kalau amal itu pelengkap. Amal itu pelengkap. Amal itu pendukung. Apakah setiap orang yang melakukan amal melakukannya karena iman? Gimana kira-kira? Kita nggak usah tanya siapa-siapa, kita tanya diri kita sendiri. Apakah setiap kita melakukan sebuah aktivitas ibadah, dasarnya iman, semuanya, atau ada kepentingan-kepentingan lain? Atau tercampur? Coba kita lihat misalnya hadis-hadis tentang Ramadan. Kata Nabi kita SAW apa? Man shoma Ramadana imanan, ya. Gitu kan? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Dalam hadis yang lain, man qama Ramadana imanan wahtisaban. Amal ini selalu digandengkan oleh Allah, oleh syariat Islam itu dengan iman. Apakah setiap orang yang beramal akan mendapatkan ganjaran yang baik? Gimana jemaah? Itu pertanyaan. Apakah setiap orang yang beramal akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah? Hah? Belum tentu. Sahih. Jawabannya tepat sekali. Belum tentu. Kenapa belum tentu, Pak? Karena dasarnya beda-beda orang beramal. Sahih? Karena dasar orang beramal beda-beda. Tujuan dan maksud orang beramal berbeda-beda. Dan itulah yang menentukan seseorang dapat pahala atau tidak dapat pahala. Itulah yang menentukan seseorang dapat menikmati hasil jerih payahnya atau tidak. Makanya Nabi bilang, man shoma Ramadana imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dasar iman, beriman. Beriman. Satu kata yang sangat luas sekali maknanya. Di antaranya adalah mengimani puasa itu adalah sebagai sebuah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Berarti jika seseorang melakukan sebuah ritual ibadah bukan karena dasar iman, seseorang tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan. Bahkan seseorang terancam mendapatkan hukuman dari apa yang dia kerjakan. Ya enggak? Terancam enggak? Oke. Ini sebenarnya kajian hari ini muqaddimah nih, Pak. Muqaddimah. Isi kajiannya nanti fima ba'd, fi ayyamil ukhra, di hari-hari yang lain. Kita fokus di mukmin. Ya, fokus di mukmin. Enggak usah kemana-mana, fokus di sini aja. Ana mau tanya sama kita semua. Kita sama tanyalah. Kita di sini sama-sama orang-orang yang mengharapkan firdaus, orang-orang yang mengharapkan surga. Sahih? Kita semua mengharapkan satu tempat itu. Dan satu tempat itu disebutkan oleh Allah bagaimana cara masuknya. Dan Nabi sudah mengatakan, la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minatun. Nabi enggak sebut amalnya, Nabi enggak sebut amalnya. Oke? Tapi Nabi sebut dasar amalnya. Yang Nabi sebut apa? Dasar amalnya. Yang disebutkan oleh Nabi, kenapa beramalnya? Kenapa dia beramal? Karena tidak setiap orang beramal dasarnya keimanan. Bukankah seorang yang bernama Kirkirah yang mati di medan perang,
Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana dia? Bagaimana kira-kira kalau kita ada di sekitar, kalau kita termasuk sahabat, kita akan bilang apa? Kira-kira di mana? Surga. Kenapa, Mas? Karena matinya di medan perang. Sesuai dengan apa yang kita ketahui melalui mata kita. Dia mati di medan perang. Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana dia posisinya sesudah dia meninggal ini? Maka sahabat sesuai dengan lahiriah yang mereka ketahui, sahabat tidak tahu ilmu gaib. Untuk surga neraka itu ilmu gaib, yang tahu cuma Allah. Cuma Allah. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad siapa penghuni-penghuni surga secara spesifik, secara terperinci. Oke? Ternyata Nabi bilang, la bal huwa finnar. Tidak, bahkan dia di neraka. Ya subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebuah bayan, pengertian, penjelasan yang mencengangkan para sahabat. Yang sahabat secara ilmu yang mereka ketahui, orang yang mati di atas medan perang, tempatnya di mana? Surga. Tapi Nabi bilang, la bal huwa finnar. Tidak, bahkan dia di neraka. Nah, oke? Berarti dari sini dapat kita ketahui pondasi dasar, pondasi utama untuk seseorang masuk ke dalam surga itu cuma satu, iman. Iman. Bisa jadi seseorang punya amal yang sangat tinggi, nilainya besar dalam Islam, seperti jihad tadi. Oke? Memiliki iming-iming yang besar, ganjaran yang besar di balik jihad. Tetapi ada mujahid yang Nabi bilang dia di neraka. Dia di neraka. Berbagai riwayat menyebutkan apa yang membuat dia di neraka. Ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di balik dadanya yang tidak diketahui oleh manusia. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasannya inna seseorang yahtam bimaksudil amal aula minal amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seseorang lebih fokus terhadap diterimanya amal itu lebih utama. Harusnya itu lebih utama dari apa? Dari amal itu sendiri. Seseorang harusnya lebih fokus sebelum dia melakukan amal, apakah amal ini diterima oleh Allah atau tidak. Maksudnya apa? Kita dasarnya apa ini? Kita mengerjakan ini dasarnya apa? Allah atau dunia dan teman-temannya. Oke? Gak ada yang tahu ini kecuali siapa? Hati kita. Dan tentunya Rabb kita. Dan tentunya Rabbul Izzah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita kerjakan memang Allah menjadi target utamanya, tujuan utamanya? Kalau Allah yang menjadi target tujuan utama, apa yang akan terjadi dalam sebuah amal? Kira-kira apa Pak yang terjadi? Kalau Allah menjadi target utama dalam sebuah amal, apa yang terjadi? Di dunia ini amal ini akan langgeng, istiqomah. Kalau Allah menjadi tujuannya itu pasti langgeng. Tapi kalau dunia dan teman-temannya yang menjadi target dan tujuan dari sebuah amal, kalau dunia dan teman-temannya sudah mulai hilang, maka akan hilang sedikit demi sedikit amalnya. Akan hilang sedikit demi sedikit amalnya. Dan copot, akan dia kendorkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena maksud dan tujuannya adalah dunia dan teman-temannya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib sangatlah tepat. Agar kita lebih memfokuskan diterimanya amal,
atau fokus kita terhadap diterimanya amal agar lebih besar daripada amal itu sendiri. Karena amal itu tetap akan dikerjakan atau tidak akan dikerjakan, itu ditentukan pahalanya karena apa kita mengerjakannya. Karena apa kita mengerjakannya. Itulah dasar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dasar semua amal. Dasar semua amal. Semua amal bisa masukin orang ke dalam surga? Iya. Betul? Betul atau tidak? Semua amal bisa masukin orang ke dalam surga? Sahih? Betul atau tidak? Jawab betul. Dengan syaratnya tepat. Syaratnya benar. Amal dikerjakan karena iman. Amalnya jika dikerjakan karena iman memenuhi persyaratan, maka itu bisa menghantarkan ke dalam surga. Oke, thayyib. Kita lihat, kita buktikan. Kita lihat dan kita buktikan. Kita lihat dari amal yang besar dulu ya. Kita lihat dari amal yang besar dalam Islam yang memiliki ganjaran yang sangat besar. Yang Nabi sebutkan tentang 3 orang yang pertama kali akan Allah siksa. 3 kali, 3 orang yang pertama kali akan Allah siksa. Dan mereka bukan nyata-nyata kafir. Mereka bukan nyata-nyata kafir. Sahih? Mereka kafir? Mereka tidak menampakkan Islam? Tidak. Justru mereka menampakkan Islam, memperlihatkan Islam. Tetapi ada sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya. Ada maksud dan tujuan yang tidak tepat di dalam hatinya. Oke, kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah menjadi tujuan kita dalam setiap amal yang kita kerjakan. Yang pertama, Nabi sebutkan qari atau para penghafal Quran atau ahlul ilmu atau yang semisalnya dengan ruang lingkup ini. Yang semisalnya dalam ruang lingkup ini. Pernah antum terbesit dalam hati ketika datang majelis ilmu, kira-kira ada orang lihat saya atau tidak? Pernah? Pernah? Atau tidak kira-kira? Kira-kira ada orang perhatikan kita atau tidak? Kira-kira akan ada orang bertanya kita atau tidak? Manusia. Manusia. Syaitan, dia bisa masuk di mana saja. Pernahkah mendatangi majelis ilmu karena nggak enak kepada si fulan dan si allan? Yang datang ke dalam majelis ilmu itu bukan tujuannya wajahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau pernahkah kita mendatangi atau belajar ilmu agama? Karena apa? Karena sesuatu yang lainnya dari teman-teman pujian dan sanjungan yang kita nggak sadar, yang kita tidak sadar, yang mungkin saja itu terbetik di dalam hati kita, yang mungkin saja itu ada di dalam hati kita yang paling dalam, yang kita kadang-kadang tidak mengetahuinya atau kita tidak berusaha untuk membersihkannya. Oke? Itu maksud dan tujuan thalabul ilm. Kenapa saya bilang ada? Karena Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali disiksa adalah orang alim. Lahiriahnya alim, dimuliakan oleh manusia, dielu-elukan oleh manusia, dibanggakan oleh manusia. Dan ternyata itulah yang membuatnya senang dalam belajar dan mengajar. Antum pernah dengar seorang pengajar bilang begini, kenapa yang belajar dikit? Hah? Kok yang datang dikit? Oke, saya kasih contoh misal. Mestinya kalau saya ngajar itu harusnya ribuan orang yang datang. Kenapa di sini dikit? Ada apa ini? Oke? Mungkin saja ada sesuatu di balik hatinya. Atau juga apa yang membuat antum termotivasi datang ke dalam sebuah majelis ilmu? Apakah murni ilmu atau mustor muka? Nah, itu perlu diperhatikan hati-hati kita. Apakah memang
ada antum ketika melihat mendengar broadcast, hadirilah pengajian. Oke? Apa yang terjadi orang kalau menghadiri pengajian? Gimana kira-kira? Apa yang dipersiapkan? Paling tidak apa yang dipersiapkan oleh orang yang akan mendatangi pengajian? Apa, Mas? Hah? Apa? Judul kajian gitu. Judul kajiannya gitu. Taib. Judul kajiannya, tema kajiannya. Keumuman begitu. Dilihat judul, tema dan misalnya. Kira-kira apa lagi, Pak? Pak Muhaimin. Ustadznya. Ustadznya man yudarris, siapa yang mengajar? Siapa yang mengajarkannya? Taib, dan berbagai macam hal yang lainnya. Oke, taib. Semoga itu semua tidak menggantikan maksud dan tujuan kita karena Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu agama, dalam belajar ilmu agama. Saya kasih contoh. Kalau nanti suatu ketika setelah Id ini ada antum datang Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, antum lihat majelisnya para masyayikh di situ, isinya itu nggak sampai ratusan orang, paling puluhan orang. Apa antum mau bilang dia bukan orang berilmu? Sehingga tidak didatangi manusia? Oke, taib. Yang hadir di dalam majelis ilmu pun bervariatif. Siapa yang hadir? Antum bisa bedain nggak? Orang yang datang kajian tematik sama datang kajian kitab, beda nggak orangnya? Beda atau tidak? Beda. Beda. Maka tematik ini sebenarnya kajian untuk antum menuju kajian kitab. Bukan. Oke, taib. Oke, Ustaz, saya belum bisa masuk ke dalam pengajian kitab. Saya masih ada di kajian tematik. Oke, tafadhol di kajian tematik. Mau berapa lama? Mau berapa lama? Mafhum? Mau butuh berapa lama? Oke, saya ambil contoh. Kita ambil contoh. Pernah dengar dong namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Salah seorang penulis yang bukunya cukup tersebar di atas permukaan bumi ini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau punya murid namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Guru dan murid gak jauh beda. Ajib ya? Itu dia. Guru dan murid tidak jauh berbeda. Antum pernah dengar Syekh Abdurrahman As-Sa'di ngajar, muridnya cuma satu. Siapa? Syekh Utsaimin. Cip. Apakah Syekh Abdurrahman Sa'di bilang, oke, bilang panitia, karena yang datang cuma satu orang, kajiannya ditunda aja pekan depan. Ini ujian untuk pengajar. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, kalaupun antum nggak ada di majelis ini, maka kajian ini tetap diselenggarakan. Karena bukan tanggung jawab saya pada antum, tapi tanggung jawab ilmu pada sang pemberi ilmu. Luar biasa. Begitu keikhlasan ulama dalam belajar dan mengajar. Subhanallah. Karena tanggung jawab ilmu bukan tanggung jawab kepada manusia, tapi tanggung jawab ilmu kepada sang pemberi ilmu, Rabbnya manusia. Rabbnya manusia. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan pernah mencium aromanya surga. Tidak akan pernah mencium aromanya surga. Siapa? Siapa saja yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk wajahnya Allah, tapi dia palingkan untuk yang lain. Pernah dengar hadis ini? Nabi mengatakan tidak akan pernah bisa mencium aromanya surga. Kalau ilmu dasar dilakukannya bukan wajahnya Allah. Oke? Allah kasih harga tidak bisa ditawar. Apa dah harga dari Allah? Allah minta dalam sebuah amal manusia bisa maksimal dalam keikhlasan. Dalam keikhlasan. Kata Allah dalam hadis qudsi,
ana aghna syuraka anisyirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairuhu taraktuhu wa syirkahu. Saya enggak butuh sekutu. Saya yang berdakwah juga harus mengerti, karena di depan saya ada surga dan neraka. Apakah ini karena wajah Allah atau yang lain? Antum yang belajar juga harus paham, di depan kita surga dan neraka. Jika benar maksud dan tujuan kita belajar menuntut ilmu, maka surgalah tempatnya. Tapi jika salah tujuan saya dan antum dalam ilmu ini, maka neraka telah menantikan kita. Maka neraka telah dipersiapkan untuk mereka yang memalingkan maksud dan tujuan dari amal. Oleh karena itu Nabi mengatakan, yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka adalah ahlul ilmu, yang secara lahiriah seperti orang yang berilmu. Orang yang alim secara lahiriah seperti orang yang alim, dan yang semisalnya. Oke, itu satu contoh. Saya hanya mencontohkan satu dari tiga jenis amal yang disebutkan oleh Nabi. Apa kata Allah kepada orang ini saat besok dipanggil? Dipanggil oleh Allah. Allah mengatakan kepada kita kelak besok, atau kepada seluruh manusia besok yang diberikan kenikmatan dalam ilmu. Untuk apa ilmu itu dimanfaatkan, digunakan? Maka sebagian manusia yang tidak lulus jawabannya, dia mengatakan dengan lisannya, saya belajar karena wajahmu, saya mengajar karena wajahmu, saya jadi panitia karena wajahmu, saya begini begitu karena wajahmu. Ingat jamaah, saya dan antum harus ingat, Allah nggak bisa dibohongin. Allah nggak bisa dibohongin. Ini sebenarnya tujuannya buat saya juga ucapan ini, buat saya dan buat kita semua. Ingat, Allah nggak bisa dibohongin. Maka buru-burulah bertobat sebelum hari itu datang, dan tidak ada tobat setelah hari itu. Sebelum Allah akan berkata kepada kita, kadzabta. Apakah lafaz ini ada yang selamat? Saya dan antum hari ini sudah dipastikan selamat? Ada yang sudah bisa memastikan selamat dari lafaz ini? Ada? Tidak ada. Tidak ada satupun, saya sebagai pengajar, antum sebagai pelajar, kita sebagai orang yang bergelut dalam ilmu, belum ada satupun yang dapat memastikan kita selamat dari lafaz ini. Dan lafaz ini menuju ke kita. Di setiap amal kita, maka khawatirlah lafaz itu tertuju kepada kita, kadzabta, bohong. Karena Rabb kita tidak bisa dibohongi. Sekecil apapun tujuan dan maksud kita beramal, Rabb kita tahu. Allahu Jalla Dzikruhu tahu, mengerti. Antum tahu Abdullah bin Mubarak, seorang ahlul ilmu. Abdullah bin Mubarak, saking khawatirnya amalnya ketahuan, terutama dalam jihad. Abdullah bin Mubarak itu kalau jihad mukanya ditutup. Mukanya ditutup. Kalau peperangan, itu mukanya selalu ditutup. Orang-orang nggak ada yang tahu ini siapa nih orang, ini siapa nih orang, nggak ada yang tahu. Sampai suatu ketika ada orang saking penasarannya, lancang, ditarik penutup mukanya Abdullah. Ditarik. Maka Abdullah marah semarah-marahnya sama orang itu. Dia sudah sembunyikan amalnya, disingkap oleh seseorang itu, ditarik. Yusuf, bagaimana salaf kita menyembunyikan amal mereka? Oke, taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari ini sebagai mukaddimah dari kajian kita, Nabi memesankan kepada kita, tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Jiwa yang beriman. Oke, tadi kita katakan setiap amal
Apakah setiap amal itu menghantarkan seseorang ke surga? Belum tentu. Belum tentu. Contohnya tadi kita contohkan penghafal Quran, ahlul ilmu, ternyata mereka pun terancam harus masuk neraka duluan. Sahih? Mereka pun, kita pun terancam dengan hadis ini. Patut nggak kita khawatir? Patut nggak kira-kira kita khawatir? Patut nggak? Sangat patut. Sejauh mana ikhlas kita dibanding Umar? Umar itu saat disebut nama orang-orang munafik, oke? Umar saat Nabi sebutkan list daftar nama-nama orang munafik kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, apa kata Umar? Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah menyebut nama saya dalam list itu? Subhanallah. Itu levelnya Umar. Levelnya Umar yang tempatnya sudah dipastikan ada di surga. Tapi begitu besar rasa khawatirnya. Apakah Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama saya termasuk orang-orang yang ada di neraka? Maaf, orang-orang munafik? Subhanallah, subhanallah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang benar, atau jika seseorang beramal itu benar maksud dan tujuannya, pasti amal itu langgeng. Tidak mungkin tidak. Pasti amal itu langgeng. Kalau seseorang maksud dan tujuan dalam beramal itu benar, pasti langgeng. Itu tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau maksud dan tujuan dalam beramal bukan karena Allah atau tercampur dengan yang lainnya, maka jika campuran itu hilang amal itu sedikit demi sedikit. Dan itu ada dalam diri kita. Dan itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, memperbaiki isi hati, maksud dan tujuan iman itu jauh lebih sulit daripada beramal. Jauh lebih sulit daripada beramal. Jelas ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah poin dasar mukaddimah kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Yaitu bahwasannya kunci surga kita harus perjuangkan semua bersama-sama masing-masing, memperjuangkan nasib kita sesudah kematian kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu mengatakan begini jamaah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man ahabba liqallah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah. Tayyib. Antum kalau lagi kerja keluar kota, rindu nggak ketemu istri anak? Rindu? Kenapa rindu? Kenapa ya? Karena ada cinta. Sahih ya? Kurang lebih seperti itu ya. Ada cinta, ada kemaslahatan yang akan kita dapatkan dari istri dan anak-anak kita. Sahih? Itu. Sebab rindu pulang kampung ketemu orang tua apa? Ada cinta. Yakin ada kemaslahatan di situ. Dan dipastikan ada kemaslahatan bertemu dengan Allah. Pasti tidak mungkin tidak. Untuk siapa? Tentu untuk orang-orang yang juga rindu ketemu dengan Allah. Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa saja yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Allah pun rindu. Ya subhanallah. Semoga ada kerinduan itu dalam jiwa-jiwa kita, sehingga kita termasuk orang yang dirindukan oleh pencipta kita. Kemudian waman
kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Dan siapa yang benci, tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun gak suka ketemu dengannya. Allah pun tidak suka ketemu dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar hadis ini, berkata pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulluna, setiap kita takut, khawatir, takut dengan yang namanya kematian. Setiap kita khawatir dengan yang namanya kematian." Sahih, setiap kita khawatir dengan yang namanya kematian. Berarti kita orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW, bukan itu. Nabi mengatakan gini, yaitu kata Nabi SAW pada Aisyah dan kepada kita semua, saat manusia merasa di ujung-ujung usianya, ini penting buat kita, karena suatu ketika kita akan mengalami ini, mungkin kita akan melalui kematian kita dengan ini, karena tidak tertutup juga kita mungkin akan mengalami kematian mendadak. Azan. Sudah azan? Sudah azan? Sudah masuk? Oke, tayyib. Mukadimah ini nanti bersambung ya. Fi ma ba'd insyaallah, fil mustaqbal insyaallah. Sudah masuk ya? Tayyib. Sampai Aisyah, antum ingetin Aisyah. Aisyah bertanya pada Nabi tentang hadis itu. Insyaallah. Cukup, Mas. Oke, nanti kita sambung pada lain kesempatan insyaallah taala. Semoga bermanfaat untuk saya dan buat antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.